A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 20 Februari 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa dan lanjutannya di halaman 152 ayat 93. Di halaman 152 ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mu'minan, seorang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya siksa yang sangat pedih. Ini surat An-Nisa ayat 93. Ya, sekilas berdasarkan ayat ini, barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, diancam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Sekilas dalam ayat ini demikian. Akan tapi detailnya seperti apa, penjelasannya kita perhatikan di halaman 153. Karena yang kita tahu sekilas juga, yang bakal masuk neraka jahanam selama-lamanya adalah dosa syirik. Sementara kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan orang yang sengaja membunuh orang beriman, maka dia akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Padahal yang kita tahu, dosa syirik yang masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Apakah ayat ini dengan pemahaman kita terkait dosa syirik berlawanan? Jawabannya tentunya tidak. Di dalam Al-Quran, setiap pernyataan yang kayaknya berlawanan, ketahuilah pastinya tidak berlawanan. Hanya saja barangkali pemahaman kita yang belum nyampe. Yang ini sekali lagi kita butuh bagaimana pemahaman para ulama, bagaimana penjelasan para ulama, yang dengan itu nantinya kita bakal paham. Kita lihat di halaman 153 penjelasannya. Di sini disebutkan oleh penulis,
rahimahullah telah berlalu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya tidaklah terjadi pembunuhan terhadap seorang mukmin oleh mukmin yang lain. Ini kalimat yang pertama. Ya, telah berlalu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya tidaklah terjadi pembunuhan terhadap seorang mukmin oleh mukmin yang lain. Artinya apa? Di ayat sebelumnya disampaikan bahwa orang beriman kagak bakal membunuh orang beriman. Ayatnya bisa dilihat di halaman 147. Ayatnya bisa dilihat di halaman 147. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, ayat 92 nih, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan. Orang beriman kagak bakal membunuh orang beriman. Ini yang Allah sampaikan di ayat 92. Kita kembali lagi di halaman 153. Perhatikan baris ketiga paragraf yang pertama, lanjutannya. Dan bahwasannya pembunuhan itu adalah di antara bentuk kufur amali. Bahwasannya pembunuhan itu adalah di antara bentuk kufur amali. Artinya apa? Allah mengatakan orang beriman gak bakal membunuh orang beriman. Berarti kalau kejadian orang beriman membunuh orang beriman, maka ini namanya kufur amali. Dalam artian imannya dia tidak sempurna. Karena orang yang beriman imannya sempurna, kagak bakal dia membunuh orang beriman. Mesti dia mikir 100 kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali. Kalau kejadian di jalanan salah paham dikit, yang satu punya pistol langsung dor, padahal dia orang beriman nih, maka ketahuilah dia bukan orang beriman dengan keimanan yang sempurna. Dia telah melakukan bentuk kekufuran. Itu yang dikatakan sebagai kufur amal. Ini yang disebut sebagai kufur amal. Makanya disebutkan di sini, dan bahwasanya pembunuhan itu adalah di antara bentuk kufur amal. Ada satu kufur amal, satu lagi kufur i'tiqad. Kalau kufur amal, kufur perbuatan, sikap dia membunuh orang beriman, ini bentuk kekufuran. Ada lagi kufur i'tiqad, kufur keyakinan. Ini sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini namanya kufur i'tiqad. Sementara di sini kasusnya adalah pembunuhan. Yang pertama, di ayat sebelumnya Allah menyatakan orang beriman nggak bakal membunuh orang beriman. Kemudian yang kedua, kalau misalkannya terjadi, berarti ini namanya bentuk kufur amal, bukan kufur keyakinan, bukan, tapi kufur amal. Kemudian lanjut, lihat lagi. Jadi kalau kita baca, kita jelaskan, tandain pakai tangan. Nanti kita lanjut lagi bacaannya. Ya, dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang ancaman bagi pembunuh dengan sengaja. Ini ayat yang sedang kita bahas. Allah menyebutkan tentang ancaman bagi pembunuh dengan sengaja. Kenapa pembunuh dengan sengaja? Karena di ayat sebelumnya, wa makana lil mu'minin an yaqtula mu'minan, ada kata-kata illa khata'an, kecuali enggak sengaja. Itu ayat 92. Nah, di ayat 93 kata-katanya muta'ammidan, membunuh dengan sengaja. Nah, ini yang Allah sebut dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang ancaman bagi pembunuh dengan sengaja. Apa ancamannya? Di sini tadi kita sudah dengar, ancamannya adalah neraka jahanam. Akan tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah membahasakan ancamannya, yang pertama, ancaman yang menggetarkan jiwa, bikin hati gemetaran. Orang berani bunuh orang mukmin dengan sengaja, neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Gimana orang nggak gemetaran dengar ancamannya neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Kemudian yang kedua, ancaman yang menakutkan hati, yaitu tadi
kekal di neraka jahanam. Berani membunuh orang beriman, kekal di neraka jahanam. Dan ini mesti kita pahami ya. Kenapa? Karena kadang-kadang ada salah paham sedikit di jalanan, mentang-mentang punya pistol main dor. Ini berbahaya. Padahal sama-sama orang beriman, sama-sama orang Islam. Cuma karena bahasa kita mungkin hilap, lebih mengedepankan hawa nafsu, sehingga terjadi pembunuhan. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Ya, sampai pernah beberapa tahun yang lalu ada salah seorang jamaah yang saudaranya salah paham di jalanan, kemudian sampai keluarga yang ditabrak itu ngeluarin pistol, ke salah seorang jamaah kita. Dia cerita sama saya, dia sampai gemetaran. Iya bang, nanti ganti rugi. Di sini masalahnya bukan dia apa enggak, yang salah, yang masalah yang gampang banget ngeluarin pistol ini, berbahaya. Nah, khawatir apa? Khawatir keimanannya kurang, sehingga perlu dipupuk keimanan itu. Maka dari itu, ini ancaman berbahaya ya, yang gampang-gampang terkait kasus pembunuhan, membunuh orang beriman, kekal neraka jahanam, ancamannya berbahaya. Kemudian juga kalimat berikutnya, ancaman membuat orang-orang yang berakal gelisah. Orang yang akalnya kagak ada, pendek pikirannya. Yang penting gimana caranya dendam terbalas. Tapi kalau orang main akalnya, maka dengan ancaman ini neraka jahanam kekal selama-lamanya, dia akan mikir berkali-kali. Sehingga di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah membahasakan apa? Membuat orang yang berakal gelisah ancaman ini. Kemudian juga yang berikutnya, ancaman ini tidaklah ada hukuman yang dikeluarkan bagi dosa-dosa besar yang lebih besar dari hukuman ini. Dosa-dosa besar yang lebih besar nggak ada tuh ceritanya diancam kekal neraka jahanam selama-lamanya kecuali syirik. Kita kalau belajar kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Nabi pernah ngomong ya, mau nggak aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Kemudian disebutkan dosa besar itu ada syirik. Syirik oke, kita udah tahu tuh, diancam neraka jahanam selama-lamanya. Kemudian durhaka sama orang tua. Ada nggak diancam sama neraka jahanam durhaka sama orang tua? Tidak ada. Tapi Nabi tetap menyebut dia sebagai dosa besar. Kemudian menuduh wanita baik-baik berzina. Ada wanita baik-baik kagak ngapa-ngapa, kagak ada angin, kagak ada apa, tahu-tahu dituduh berzina. Ini juga dosa besar. Tapi diancam neraka jahanam nggak? Enggak. Cuma tetap namanya dosa besar. Termasuk yang terkait dalam hadis tersebut. Ada 7 ya, di sini kita sebutkan sebagian saja. Ada diantaranya lari dari perang. Ini termasuk dosa besar. Tapi diancam neraka jahanam selama-lamanya tidak? Jawabannya tidak. Nah ini membunuh. Nah, membunuh diancam neraka jahanam selama-lamanya. Berarti apa? Di sini disebutkan tidaklah ada hukuman yang dikeluarkan bagi dosa-dosa besar yang lebih besar dari hukuman ini. Jadi ada dosa besar banyak. Ini. Tapi hukumannya tidak seperti kasus pembunuhan. Allah nyebut di sini belak-belakan kekal neraka jahanam selama-lamanya. Berarti kan ini sesuatu perkara yang besar. Bahkan tidak ada yang sepertinya. Nggak ada dosa yang disebut kayak begini kecuali pembunuhan doang nih. Membunuh orang beriman dengan sengaja, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Berarti ini kasus besar yang sedang kita bahas sekarang nih. Nah, yaitu apa? Yaitu kabar bahwa hukumannya adalah jahanam. Ini informasi ini yang tadi dikatakan sebagai menggetarkan jiwa, menakutkan hati, membuat orang yang berakal gelisah. Dan tidak ada hukuman dosa besar yang seperti ini, modelnya tidak ada. Cuma ini doang, kasus membunuh orang beriman dengan sengaja, diancam dengan neraka jahanam. Artinya apa? Artinya dosa yang besar ini telah patut menjadi satu-satunya dosa untuk diberikan hukuman kepada pelakunya dengan jahanam, dengan segala siksaan yang ada di dalamnya. Apa aja siksaan yang ada di neraka jahanam, maka buat pelaku dosa ini. Dan kehinaan yang nyata, kemurkaan Allah, hilangnya keselamatan dan keberuntungan. Karena kalau selamat beruntung masuk surga, itu udah nggak diharap lagi nih.
serta adanya kegagalan dan kerugian. Sudah gagal, sudah rugi. Orang yang tidak gagal, orang yang tidak rugi adalah diselamatkan dari neraka, masuk ke surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz, dalam ayat yang lain. Yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu yang dia berhasil. Sementara ini tidak. Maka hanya kepada Allah kita berlindung dari segala sebab yang menjauhkan dari rahmatnya. Artinya apa? Jangan sampai kejadian dialamin sama kita. Keburu nafsu, akhirnya apa? Bunuh orang beriman. Jangan sampai. Kenapa? Rentetan hukumnya berat. Diancam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ini secara umum pemahaman ayat demikian. Ya, secara umum pemahaman ayat demikian. Berdasarkan ayat ini ada ancaman berat, ada ancaman besar buat orang yang sengaja membunuh orang beriman. Berani dia, lebih mengedepankan hawa nafsunya. Yang penting dendam terbalas, maka dia terancam dengan ayat ini, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dan ini kita sampaikan ya kepada orang-orang yang kadang-kadang lagi emosi, salah paham dikit, emosi, bahasanya udah bunuh. Ini kita ingetin ayat ini. Namanya orang hilaf, maka jangan lupa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan tambahan yang lainnya di halaman 153 paragraf yang kedua. Kita perhatikan lanjutannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ancaman ini artinya bunuh orang beriman dengan sengaja, kekal di neraka jahanam. Ancaman ini maksudnya memiliki kedudukan yang sama seperti hal-hal yang semisal dengannya dari nas-nas ancaman atas beberapa dosa-dosa besar dan kemaksiatan dengan keabadian dalam neraka atau haramnya surga. Sekali lagi kita baca dulu baru kita jelaskan. Ancaman ini memiliki kedudukan yang sama seperti hal-hal yang semisal dengannya dari nas-nas ancaman atas beberapa dosa-dosa besar dan kemaksiatan dengan keabadian dalam neraka atau haramnya surga. Perhatikan kalimat yang pertama, ancaman ini memiliki kedudukan yang sama seperti hal-hal yang semisal dengannya. Artinya apa? Ada dosa-dosa besar yang lain yang mungkin bahasanya neraka jahanam. Seperti misalkannya dosa besar apa? Yang lain yang ada kata-kata neraka jahanam. Diancam sama Allah kalau nggak mau ninggalin, balasannya neraka jahanam. Dalam ayat lain apa misalnya? Dosa syirik. Iya. Dosa syirik, iya. Kemudian dosa yang lain, kalau nggak salah dosa riba. Ya, dosa riba juga salah satunya sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian juga diancam dengan neraka jahanam. Maka dosa pembunuhan pun ya memiliki kedudukan yang sama dengan dosa-dosa itu. Dalam artian apa? Dalam artian terkait kekal di neraka atau tidak, maka dilihat ada penghalangnya atau tidak, begitu. Seperti misalkannya orang yang melakukan perbuatan riba, kemudian Allah mengancam dengan neraka jahanam, dia kekal tidak di neraka jahanam, maka di sini harus dilihat satu hal. Ada penghalang kekekalan atau tidak? Artinya apa penghalang kekekalan? Misalkannya dia adalah seorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah, dia mengesahkan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Maka ini penghalang dia kekal di neraka, berarti cuma sekedar dicuci di neraka. Sama juga dengan yang kita bahas ini. Walaupun di awal memang pembahasannya mengerikan, tapi tetap diingat penjelasan tambahannya bahwa kekekalan di neraka maka dilihat ada penghalangnya atau tidak. Makanya lanjutannya lihat. Dan sesungguhnya para ulama rahimahumullah
telah berbeda pendapat tentang penafsirannya. Dalam artian ini kekal di neraka atau tidak begitu. Menafsirkan ayat ini. Kekalnya ini seperti apa begitu. Jadi para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat tentang itu. Di samping kesepakatan mereka atas batilnya pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi satu sisi mereka beda pendapat. Ini maksudnya apa kekal di neraka jahanam? Di sisi yang lain mereka sepakat bahwasanya pendapatnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat akan kekalnya orang-orang seperti itu, artinya pelaku dosa besar dalam neraka, walaupun mereka itu masih bertauhid. Mereka para ulama mengatakan batil pendapat tersebut. Saya ulangi sekali lagi, di dalam ayat disebutkan orang yang sengaja membunuh orang beriman. Jadi ada orang sengaja membunuh orang beriman, maka di sini disebutkan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Nah, para ulama beda pendapat di tafsirnya bagaimana nih maksudnya nih. Kenapa? Karena yang kita tahu yang kekal di neraka selama-lamanya adalah pelaku kesyirikan. Akan tetapi di sisi yang lain para ulama juga tidak setuju dengan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka punya pendapat kalau pelaku dosa besar bakal kekal di neraka. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah terkait pelaku dosa besar, mereka tidak mengatakan kekal di neraka pelaku dosa besar. Yang benar seperti apa? Yang benar yang pertama, orang-orang Khawarij mereka mengatakan pelaku dosa besar itu khawarij, khoroja, khurud, keluar dari Islam, kekal di neraka. Jadi kalau ada orang yang mati gara-gara melakukan dosa besar yang diyakini oleh orang-orang khawarij bakalan kekal di neraka. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak setuju. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bahasanya itu fi manzilah baina manzilatain. Artinya enggak di sorga, enggak di neraka. Jadi dia diam di tengah. Ya, diam di tengah. Maka kalau pelaku dosa besar, keyakinan orang Mu'tazilah, ada orang mati melakukan dosa besar. Keyakinan orang Mu'tazilah enggak di sorga, enggak di neraka. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga enggak setuju. Mereka tidak berkata demikian. Ya, ada lagi satu lagi Murji'ah. Kalau tidak salah Murji'ah, mereka punya keyakinan pelaku dosa besar itu kagak ngaruh. Mau dosa gede kayak gimana, pokoknya ujung-ujungnya sorga deh pokoknya. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak berkata demikian. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pelaku dosa besar, maka mereka mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Selain kesyirikan. Kalau kesyirikan nggak ada toleransi, neraka sudah. Mati bawa dosa syirik. Tapi kalau masih hidup melakukan kesyirikan, innallaha ghafurur rahim. Dia bertobat, Allah Maha penerima taubat. Kalau masih hidup. Syaratnya dua, taubat diterima. Yang pertama masih hidup. Yang kedua matahari belum terbit dari barat, karena nanti bakalan matahari terbit dari barat. Kalau sekarang orang nggak percayaan, nanti orang-orang yang dia susah dibilangin baru dia nyesel, oh beneran matahari terbit dari barat, baru di situ dia tobat, tapi tobatnya udah lagi nggak manfaat. Ini disebutkan diantaranya ada dalam kumpulan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Jadi terkait pelaku dosa besar, ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan. Kalau Allah mau bisa Allah ampuni gratis. Dia diampuni masuk surga. Makanya apa? Kalau ada orang mati gara-gara melakukan dosa besar, jangan dikata-katain. Nggak boleh kita apalagi kita memvonis ya, kita memvonis wah pasti neraka itu pasti neraka. Nggak boleh kita memastikan neraka karena kita bukan Allah. Yang punya neraka itu Allah. Tapi kalau kita khawatirkan
kesian, dia gara-gara gini apa. Jadi kita bahasakan sebagai nasihat buat kita biar kita jangan kayak begitu, nggak masalah. Tapi kalau kita vonis dia bakalan neraka, itu yang jadi masalah. Karena takutnya dengan itu sama dengan kita mendahului Allah, dan itu tidak boleh. Terus bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar kita katakan dia sudah mati, nggak usah diomong. Maka dia dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Kalau Allah mau bisa diampuni, masuk surga. Karena selama ini yang kita tahu dia kadang-kadang sholat bareng sama kita juga. Kemudian dia juga tidak berbuat kesyirikan begitu kan. Maka kalau Allah mau bisa diampuni, masuk surga. Dan kalau Allah mau bisa dicuci dulu di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu sikap Ahlus Sunnah terkait pelaku dosa besar. Jadi tidak asal main vonis, tidak. Vonis neraka tidak. Karena disebutkan dalam riwayat di Bani Israel ada 2 orang kan, yang satu pelaku maksiat, yang satu orang soleh. Orang soleh ini sering menasihati saudaranya yang melakukan kemaksiatan. Sampai suatu hari orang soleh ini kesel. Akhirnya bahasa kita dia hilap, dia bilang kamu neraka. Berarti dia udah mendahului Allah nih, malah dia yang masuk neraka. Gara-gara omongannya mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita main vonis neraka tidak boleh. Kecuali pakai dalil. Kita nggak boleh mengatakan si fulan masuk neraka kecuali yang memang udah dibilang sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup dapat surat dari langit. Surat Al-Lahab, bakal masuk neraka. Ini sebagai tanda, sebagai bukti dia kagak bakal masuk Islam nyampe mati. Sementara kita belum dapat surat gitu-gituan, dan mudah-mudahan enggak ya, jangan sampai vonis yang jelek-jelek gitu ya. Tapi yang jelas kasusnya beda antara Abu Lahab dengan orang yang kita hadapin. Kadang-kadang kita keceplosan ya, karena mungkin kurangnya ilmu atau karena kita lagi hilap. Maka ini perlu bekal ilmu biar kita bisa menyikapi segala sesuatunya dengan ilmu. Nah, sehingga kita tidak salah ucap, tidak salah sikap. Nah, maka di sini yang pertama, para ulama tafsir beda pendapat. Apa nih maksudnya kekal di neraka jahanam? Kemudian yang kedua, para ulama tafsir mereka sepakat yang dibilang sama orang Khawarij sama yang dibilang oleh orang Mu'tazilah itu salah, karena mereka tahunya pelaku dosa besar kekal di neraka, dan itu salah, mereka nggak terima. Nah, terus yang benar bagaimana? Lihat, yang kata penulis rahimahullah, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan dan yang sahih, ya, di halaman 153, paragraf kedua baris keempat dari bawah. Dan yang sahih, yang benar ya, dalam tafsirannya, dalam tafsir ayat ini, apa yang dimaksud kekal di neraka jahanam, pembunuh yang dengan sengaja nih. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi penulis rahimahullah membawakan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa kata-katanya? Di mana beliau telah menyebutkan beberapa pendapat para ulama dalam tafsir akan hal tersebut. Beliau pertama dalam kitabnya Madarijus Salikin membawakan pendapat para ulama. Lalu beliau mengomentarinya. Beliau mengatakan, dengan mengatakan, lanjut di halaman 154. Lihat apa kata beliau terkait tafsir ayat ini. Beliau mengatakan, sekelompok ulama berpendapat bahwa nas-nas ini atau yang semisalnya. Nas-nas ini dalam artian apa? Kalau di sini disebutkan orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja masuk neraka jahanam. Atau yang semisal dengannya. Yang semisal dengannya orang yang dia tidak mau berhenti riba, padahal udah dinasihatin, udah tahu neraka jahanam. Atau orang yang begini neraka jahanam. Yang semisal dengannya adalah diantara perkara yang disebutkan padanya tuntutan diberlakukannya hukuman. Dalam artian apa? Dosa tersebut tetap ada rentetan hukumannya sebagaimana disebutkan. Tidak hilang itu ancamannya. Kemudian berikutnya, keberadaan tuntutan hukum tidak mengharuskan adanya suatu hukuman. Kenapa?
Karena hukuman itu hanya akan terwujud jika tuntutan-tuntutannya terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Dalam artian apa? Ketetapan ancaman tidak hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketetapan ancaman bukan berarti situ diancam pasti. Bukan berarti harus. Dalam ancaman kekal di neraka, bukan berarti harus kekal di neraka. Sampai kapan? Sampai memang harus begitu, atau bisa jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada penghalang. Gitu. Makanya di sini sekali lagi kita lihat, ya, keberadaan tuntutan hukum. Tuntutan hukum apa? Kekal di neraka jahanam. Tidak mengharuskan adanya suatu hukuman. Jadi nggak mesti begitu. Kenapa? Karena hukuman itu hanya akan terwujud jika tuntutan-tuntutannya terpenuhi. Jadi kalau pas memang dia adalah orang kafir, membunuh orang beriman dengan sengaja, ya pas banget kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tuntutan tersebut terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Tidak ada penghalang, orang dia orang kafir melakukan pembunuhan kepada orang beriman dengan sengaja. Tapi kalau ternyata orang beriman yang melakukan pembunuhan, berarti ada penghalang. Karena dia orang beriman, orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, berarti ada penghalang sehingga dia tidak kekal di neraka. Itu penjelasannya. Kemudian lihat lagi, maksud dari nas-nas ini adalah pemberitahuan bahwa yang demikian itu merupakan sebab yang mengakibatkan hukuman. Jadi kenapa tetap dikatakan kekal di neraka? Ini Allah pengen ngasih tahu bahwa perbuatan tersebut itu bisa mengakibatkan hukuman demikian, kekal di neraka. Makanya jangan coba-coba. Makanya hati-hati, waspada, jangan nurutin hawa nafsu, itu maksudnya. Dan sungguh telah ada dalil tentang adanya penghalang-penghalang tersebut, yang sebagiannya adalah ijma dan sebagian lagi berupa nas. Jadi terkait penghalang-penghalang itu ternyata ada dalilnya. Kayak di sini kan, orang yang sengaja membunuh orang beriman. Nah, ini siapa nih yang sengaja membunuh orang beriman? Orang kafir. Ya sudah, kekal di neraka, pas sudah. Kemudian orang yang sengaja membunuh orang beriman. Siapa nih yang membunuh orang beriman lagi? Nggak bisa kekal di neraka, wong dia orang beriman. Dan tidak ada kata-kata orang beriman kekal di neraka, begitu kan? Nah, pengecualian seperti ini ada berdasarkan ijma dan ada berdasarkan nas. Nah, maksudnya seperti apa? Lihat lagi lanjutannya. Mereka menyatakan bahwa atas dasar inilah penegakan kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemudaratan keduanya. Mereka menyatakan bahwa atas dasar inilah penegakan kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemudaratan keduanya. Jadi atas dasar ijma dan nas. Ya, atas dasar ijma dan nas, penegakan kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemudaratan keduanya. Contoh begini. Misalkannya, mungkin nanti akan datang ayatnya ya, akan datang ayatnya. Ada orang kafir, ya, ada orang kafir yang dia melakukan pembunuhan. Dalam Islam, kalau ada orang yang melakukan pembunuhan, hukuman balasannya adalah apa? Kisos, dibunuh lagi, ya kan? Akan tetapi orang kafir ini akhirnya dia masuk Islam. Ya, orang kafir ini akhirnya dia masuk Islam. Maka hukum kisosnya itu hilang. Ya, hukum kisosnya hilang. Sekali lagi, kita lagi kasih contoh. Ada orang kafir melakukan pembunuhan, kemudian dia masuk Islam, maka hukum kisosnya hilang. Dengan syarat apa? Belum sampai urusannya ke hakim. Jadi dia nggak usah cerita-cerita, ya. Tapi kalau udah nyampe urusan ke hakim, ya sudah, ada hukum kisos itu. Makanya kalau ada yang nanya dulu,
pernah bikin dosa begini, perlu nggak cerita sama istri? Jawabannya nggak perlu, udah antara dia dengan Allah yang tahu. Atau sebaliknya, seorang istri pernah bikin dosa begini, perlu nggak cerita sama suami? Jawabannya nggak perlu, cukup antara dia dengan Allah saja yang tahu. Begitu juga dengan kemudaratan keduanya, kemudaratan dunia akhirat. Dilihat dari sisi ini, dilihat dari sisi dia punya iman atau tidak. Maka kita lihat lanjutannya lagi, kita ulangi paragraf kedua di halaman 154. Mereka menyatakan bahwa atas dasar inilah penegakan kemaslahatan dunia dan akhirat atau kemudaratan keduanya. Dan atas dasar ini juga patokan hukum-hukum syariat dan ketetapan-ketetapan takdir, dan juga merupakan tuntutan sunnah Allah, sunnatullah maksudnya, yang berlaku di dunia. Dengannya ada keterkaitan antara sebab-sebab dan akibatnya sebagai suatu penciptaan dan perintah, dan sungguh Allah telah menjadikan bagi setiap hal ada hal lain yang kontradiksi dengannya, yang selalu melawannya dan menghadangnya, hingga hukum yang tegak adalah yang paling kuat darinya. Maka kekuatan menghasilkan kesehatan dan keselamatan, dan kerusakan serta kezaliman yang terjadi pada interaksi antara dua hal yang berlawanan tersebut adalah penghalang bagi fungsi alam. Dalam artian apa? Walaupun ketetapan itu kekal di neraka jahanam, tapi masih ada kemungkinan yang lain. Itu ringkasnya. Ya, walaupun ketetapan itu adalah neraka jahanam, tapi masih ada kemungkinan yang lain. Itu maksudnya. Ya, misalkannya apa? Misalkannya Allah menetapkan ini. Oh, karena ada ini nggak jadi. Begitu. Jadi fungsi lanjutannya. Jadi fungsi kekuatan dan hukum adalah bagi yang paling kuat darinya. Demikian juga bagi kekuatan obat-obatan dan penyakit. Seorang hamba memiliki kesempatan untuk sehat dan kesempatan untuk sakit. Salah satu pihak dari kedua hal itu akan menghalangi kesempurnaan pengaruh dari pihak lainnya dan melawannya. Dan bila ia mampu menanggulanginya dan menang atasnya, niscaya pengaruh yang akan berfungsi. Dari sinilah dapat diketahui pembagian makhluk yang masuk surga dan tidak masuk neraka, atau sebaliknya, dan makhluk yang masuk neraka kemudian keluar darinya, dan menetapnya dalam neraka adalah sesuai dengan hal-hal yang menuntut keberadaannya di neraka tersebut, yang berpengaruh pada cepat atau lambatnya ia keluar dari neraka. Jadi berdasarkan aturan-aturan ini, maka menjadi jelas ada orang-orang yang nanti bakalan masuk surga dan dia nggak bakal masuk neraka. Kemudian ada orang-orang yang nanti bakalan masuk neraka, dia nggak bakal masuk surga. Kemudian ada orang-orang yang nanti bakalan masuk neraka dan masuk surga. Kemudian lamanya dia di neraka, maka sesuai dengan penghalang-penghalang tadi yang dimaksudkan. Itu penjelasannya. Jadi tetap yang pertama sebagai ancaman terbesar orang yang sengaja membunuh orang beriman, sebagaimana disebutkan dalam ayat. Kemudian yang kedua, maka dilihat ada penghalang atau tidak ada. Ini yang kedua diingat demikian. Kemudian yang terakhir di halaman akhir 154, lanjutnya beliau mengatakan, makhluk yang memiliki mata hati yang terang, di mana ia mampu memandang dengannya segala hal yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya berupa perkara tentang hari pembalasan dan perincian-perinciannya, hingga seolah-olah ia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan ia mengetahui bahwa hal ini adalah suatu tuntutan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, suatu tuntutan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kemuliaan Allah dan hikmahnya, dan bahwasanya mustahil pada diri Allah apa yang berlawanan dengan itu semua. Jadi di sini penulis rahimahullah sedang memberikan pemahaman kepada kita, orang yang ngerti Allah ngomong gini bukan berarti itu berlawanan, maksudnya demikian. Jadi Allah ngomong kekal di neraka, ternyata nggak kekal, berarti berlawanan. Tidak demikian. Orang yang mengerti akan kitab Allah
pasti dia tidak ada pikiran seperti itu. Kenapa? Karena mustahil pada diri Allah ada sesuatu pernyataan yang berlawanan, mustahil. Makanya tadi di awal kita katakan kalau seakan-akan ini berlawanan, ketahuilah aslinya tidak, dan kita butuh penjelasan tambahan untuk itu. Kemudian berikutnya, dan prosentase keyakinan tersebut pada diri orang itu adalah sama dengan prosentase apa yang tidak pantas padanya. Jadi kalau orang ngira-ngira itu ada perlawanan, itu nggak pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga prosentase hal tersebut berkaitan dengan basirahnya, adalah seperti prosentase kuatnya sinar matahari dan bintang kepada daya pandangannya. Jadi yang tadi dikira-kira ya sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan inilah hakikat keimanan yang benar, yang mampu membakar keburukan sebagaimana api membakar kayu. Dan orang yang memiliki keimanan seperti ini mustahil baginya terus-menerus berbuat keburukan walaupun ia pernah melakukannya dan bahkan seringkali melakukannya. Jadi kalau memang pelakunya orang beriman, mustahil dia terus-menerus melakukan keburukan. Artinya apa? Orang beriman membunuh orang beriman dengan sengaja memang terancam. Akan tapi pada dirinya ada benih keimanan, dia ngaku salah, begitu maksudnya. Nah, karena apa yang ada bersamanya berupa cahaya keimanan akan selalu memerintahkan kepadanya untuk memperbarui taubat pada setiap waktu dan untuk kembali kepada Allah dalam setiap desa nafasnya. Karena dorongan iman, walaupun pelaku pembunuhan adalah orang beriman, maka pada dasarnya dia ngaku salah, dia pengen taubat dan dia pengen kembali kepada Allah, dia menyesal dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka dari itu tidak berlaku kekekalan di neraka. Yang berlaku kekekalan di neraka siapa? Kalau tidak ada penghalang, yaitu orang kafir. Dan inilah makhluk yang paling Allah cintai, yaitu orang beriman. Orang beriman. Makanya terkait adab para ulama, ada seorang yang bikin dosa. Ada seorang yang bikin dosa. Kemudian orang itu hadir. Maka ulama ini berkata apa? Ahlan wa sahlan, orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang hadir sebagian protes, wahai alim, kenapa anda mengatakan ini orang yang dicintai oleh Allah sementara dia pelaku dosa? Maka ulama ini mengatakan apa? Bukankah dia masih punya iman? Bukankah Allah cinta kepada orang-orang yang beriman? Apakah salah yang aku katakan? Tidak. Maka ketahuilah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Makanya kita nggak usah kelewat gedek ya sama orang yang bikin dosa gimana gitu. Selama dia masih punya iman, ketahuilah dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala masih memanggil orang-orang yang melampaui batas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosanya. Allah masih membahasakan hamba. Kalau kita nih di masyarakat kadang di satu komunitas ada salah paham, situ bukan kelompok kita lagi. Bahkan orang tua bukan anak saya lagi dan seterusnya. Bukan orang tua saya lagi dan seterusnya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penjelasannya. Jadi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Di sini kan bahasanya orang yang membunuh orang beriman. Nah, ini siapa yang membunuhnya nih? Orang kafir yang membunuhnya ya sudah kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Orang beriman yang membunuhnya, oh berarti tidak kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Bagaimana penjelasan kayak tadi disebutkan? Maka selesai ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dosa orang yang melakukan pembunuhan, maka dirinci jadi 3 bagian. Ya, orang beriman membunuh orang beriman, yang pertama tidak mungkin. Kemudian yang kedua disebutkan kalau ada orang membunuh orang beriman, enggak disebut orang beriman bunuh orang beriman, tapi disebut kalau ada orang bunuh orang beriman, maka dia kekal di neraka jahanam. Kalau dia orang kafir iya, oke. Tapi kalau dia orang beriman tidak, karena ada penghalang keimanan. Nah, terus bagaimana rinciannya? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, di antaranya disebutkan terkait pelaku pembunuhan. Para ulama beda pendapat, apakah dia kafir kekal di neraka jahanam atau tidak.
Satu pendapat menyebutkan dia kafir, kekal di neraka jahanam berdasarkan ayat ini. Kemudian pendapat yang lebih kuat insyaallah, maka dia dirinci kepada 3 bagian. Yang pertama, orang yang melakukan pembunuhan, ada orang Islam melakukan pembunuhan, dia membunuh orang Islam lagi, maka dia punya urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Solusinya taubat, dan Allah Maha penerima taubat, selesai. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan pembunuhan, dia punya urusan sama keluarga yang dibunuh tadi, sama keluarganya, bakal berhadapan mereka sampai pengadilan mungkin, atau cuma di rumah doang. Tinggal nanti antara dua, ya, antara dua atau antara 3 lah. Yang pertama mungkin bisa jadi hukum qisas, ya, hukum qisas, atau yang kedua bisa jadi kena diat, atau yang ketiga bisa jadi dapat maaf gratis. Dan kalau kita ngebahas hukum qisas, dalam Islam ada orang bunuh orang, hukum qisas, dibunuh lagi, atau hukum diat, ya, bayar denda 100 ekor onta, ya, 100 ekor onta kemarin sudah kita sebutkan, 50 onta biasa, 50 onta yang bunting, ya, perkiraan sekitar 2,5 miliar harga satu orang beriman. Dan itu cuma harga harga pendekatan lah, harga ketentuan syariat, bukan harga asli. Kalau harga asli sebagaimana Nabi sebutkan, nyawa orang beriman hilang dibandingkan dunia ini hilang, padahal di dunia ini ada Ka'bah. Ka'bah ini rumah Allah mulia, masih lebih berharga nyawa orang beriman. Dunia ini hilang nggak apa-apa, nggak ada masalah, artinya belum seberapa lah, masih sepele. Tapi nyawa orang beriman hilang, itu urusannya lebih besar. Itu harga asli, ya, harga asli. Tapi kalau harga ketentuan syariat tadi, ya, sekitar 100 ekor onta atau 2,5 miliar. Dan ini dijalankan harus melalui jalur hukum, jalur pemerintah. Bukan berarti wah kisos, berarti nanti kita langsung kumpul orang-orang di masjid, kita kisos dia rame-rame, bukan. Atau misalkannya bayar diat orangnya dibawa ke masjid, disidang sama warga di masjid, bayar diat, enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita bergerak sendiri, yang ada nanti apa? Yang ada kerusuhan. Makanya perlu jalur ulil amri. Ya, perlu jalur ulil amri. Jadi ketentuan-ketentuan seperti ini perlu jalur ulil amri, mediasi, ya, mediasi. Seperti itu. Kalau tidak, ya sudah, ramai yang ada warga, nggak kelar-kelar urusan. Ya, maka itu yang kedua, dia berhadapan dengan keluarga yang dibunuh. Yang ketiga, dia berhadapan dengan orang yang barusan dia bunuh tuh. Dia mau minta maaf, udah mati, berarti ketemunya di akhirat. Maka tidak serta merta kafir keluar dari Islam. Tapi meskipun demikian, tetap kita sampaikan terkait orang yang sengaja membunuh orang beriman, di antara pendapat para ulama, 1 kafir keluar dari Islam, kekal di neraka jahanam. Biar orang tahu gitu, ini urusan besar. Walaupun kita sampaikan yang kedua, pendapat yang lebih kuat, tidak demikian. Ya, dia punya urusan sama Allah, dia istighfar, dia taubat. Kemudian yang kedua, dia punya urusan sama keluarga yang dibunuh, dan yang ketiga, dia punya urusan sama si mayit. Tapi dari pembahasan kita kali ini menyampaikan kepada kita bahwa urusan ini adalah urusan yang besar. Ya, sehingga kita hati-hati, kemudian jangan sampai kita khilaf terkait ini. Kalau ada orang yang ya baru masalah dikit udah tonjok-tonjokan, udah bunuh-bunuhan, maka kita ingetin istighfar, ya, jangan sampai kejadian. Paling tidak anggap ini saudara kita orang beriman. Ya, kalau dia salah hilaf-hilaf sedikit, udah karena keimanannya sudah maafin saja. Makanya salah seorang ulama karena kewaroannya, ketika dia ketika barang dia diaku sama orang, ada barang dia diaku sama orang, kemudian dia bilang apa? Ini kalau beneran barang kamu, ya sudah, ambil aja, bawa, begitu. Tapi kalau memang ini ternyata bukan barang kamu, aslinya barang saya, nggak apa-apa, saya ikhlasin buat kamu, anggap aja barang kamu, bawa sono. Lihat, saking waroknya, dia
dia menilai, dia ini namanya apa? Ini kan secara tidak langsung dia mengamalkan ayat. Dalam ayat disebutkan apa? Orang yang musuh-musuhan seakan-akan teman dekat. Ya, teman dekat. Dan memang ini kan susah gitu. Makanya para ulama membahasakan apa? Membahasakan ilmu sama adab lebih didahulukan mana? Lebih didahulukan adab. Ilmunya jago, ini apal, itu apal, ngerti ini, ngerti itu, tapi kagak ada adab-adabnya, kagak kepake itu ilmu. Tapi kalau seorang yang beradab, masya Allah, sama dengan dia mengaplikasikan keilmuannya, itu baru jempol. Tapi kalau ada orang yang jago ini, jago itu, paham ini, paham ngerti ini, adabnya kagak ada sama sekali, kagak ada harganya dia. Ini yang dimaksud adab dan ilmu. Makanya para ulama membahasakan apa? Membahasakan belajar adab berpuluh-puluh tahun, nah, ketimbang belajar ilmu. Artinya apa? Artinya adab itu nggak bisa dilihat di majelis seperti, nggak bisa. Tapi kita lihat bagaimana para ulama, bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat, itu yang sebagai potret kita adabnya. Dan kita lihat ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika mereka bagaimana bentuk tawadhu'nya mereka begitu terkait masalah-masalah ilmu ini, dan itu adab mereka. Maka itu yang kita aplikasikan, adab dengan ilmu. Enggak cuma ilmu bisa ini bisa itu tapi adabnya nol. Ini tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik ketimbang ketika ada orang punya ilmu dan adab. Ya, wallahu alam. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat. Yang kemudian kita ketemu lagi insyaallah besok maghrib ya, kita ketemu lagi insyaallah besok maghrib hari Ahad pekan ketiga besok maghrib kita ketemu, dan tafsir kita ketemu lagi Sabtu depan insyaallah pekan keempat insyaallah. Ya, wallahu alam bisawab. Sampai di sini barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya, ada yang bingung dengan penjelasan dan yang lain-lain? Silahkan. Baik, kalau tidak ada cukup, dan sekilas kita sampaikan untuk ayat yang akan kita bahas besok. Ini apa namanya, menasehati orang beriman yang nafsuan ngejar dunia. Jadi ketika perang kan ada namanya ghanimah. Nah, pihak lawan ada yang bawa duit banyak. Pokoknya apa namanya, asal kelihatan gelagat kafir dikit langsung hantam, ambil ghanimahnya begitu. Nah, sama Allah dibilangin, jangan kamu main hantam sembarang. Kalau ada orang mengucapkan salam kepadamu, anggap itu orang Islam. Jadi jangan gerasa gerusuk dalam menilai orang gitu. Itu sekilas saja. Tapi detailnya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita tutup. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan secara pribadi bisa langsung ketemu saya setelah ditutup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.